safety aja. Nah, gordennya klasik teman-teman. Saya ingat di film Pemuja Setan ya, pemuja iblis apa pemuja setan ya, jadi gordennya model beginilah. Oke. Hai, jumpa kembali. Pesona rumah Belanda seakan-akan tak pernah habis termakan waktu. Dari desain yang klasik, elegan, seakan menceritakan pandainya bangsa Eropa dalam menata sebuah rumah nyaman. Selain indah dipandang, rumah Belanda juga menyimpan banyak cerita mistis dan horor. Uti. Jadi itu ada hantu uti. Hantunya itu warnanya merah. Saya takut jadi di mana. Tidak tahu itu merah bilang gitu. Jadi di rumah itu ya, Bu? Iya, tapi di rumah itu. Oh, berarti perempuan sosoknya. Iya, Seperti halnya rumah ini, beberapa penduduk bersaksi ada penampakan sosok wanita berbaju merah sering berlalu lalang di area tersebut. Genderuwo dan suara tangis bayi seakan-akan sudah menjadi hal biasa di rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Udara hari ini cukup panas sebetulnya teman-teman. Cuman oke lah, masih ada sedikit angin yang bertiup sepoi dan itu cukup untuk membuat tubuh saya lebih segar sedikit ya. Teman-teman, saya berada di sebuah bekas rumah kolonial Belanda teman-teman. Ini juga peninggalan dan bagian atapnya sudah tidak ada sama sekali ya. Boleh kita mundur sedikit. Nah, terlihat atapnya sudah tidak ada sama sekali teman-teman. Hanya sedikit puing-puing di atas sana yang sisa dari atap tersebut. Jangan khawatir, cuman kita akan explore dua spot teman-teman. Nah, yang itu masih utuh. Kita akan dua-duanya akan explore teman-teman untuk menemani istirahat kalian. Oke, mungkin kita sudah langsung bisa mulai ya teman-teman. Mungkin dari rumah yang pertama ini ada pohon yang cukup tua di sini teman-teman, di depan. Lihat, sebetulnya di sini masih gagah ya bangunannya. Kalau memang ada pemugaran, tentu ini hanya memperbaiki bagian atap saja teman-teman. Terlihat sekali banyak ventilasi udara ya teman-teman, khas bangunan-bangunan Belanda. Nah tuh terlihat ya, banyak pintu, kemudian jendela yang super lebar-lebar, kemudian ornamennya yang khas begini. Tentu ini dulu ditanami oleh bunga-bunga ya teman-teman. Sekarang sudah ditumbuhi oleh tumbuhan pakis dan beberapa di sana sudah tanaman rambat yang liar teman-teman. Jika temboknya masih utuh lah, oke lah. Kemudian di bagian sana ada semacam taman ya teman-teman. Keren sebetulnya. Oke, kita akan cek bagian belakang dari rumah ini teman-teman. Sebetulnya ini tidak jauh dari jalan raya, makanya masih ada kebocoran suara kendaraan bermotor di sana. Ini keren loh teman-teman ya. Bagian depan pagarnya dibuat pagar dari semen begini, klasik sekali. Terus kemudian menyambung ke arah sana. Dan rumah ini sebetulnya panjang teman-teman, ke arah belakang. Lihat ya, ini keren loh sebetulnya. Saya harus hati-hati teman-teman, karena sudah sangat parah
rumput-rumputnya. Nah itu, wow, kita nggak bisa akses yang rumah yang ini teman-teman, tertutup oleh rimbunan rumput. Mungkin kita boleh intip-intip dari luar lah ya. Seperti taman jin saja teman-teman, karena sudah tertutup oleh akar-akar yang merambat. Oh iya teman-teman, di sini juga mistisnya sering ada penampakan. Saya nggak yakin itu noni-noni Belanda atau hantu lokal ya. Lihat, bagian sini tertutup rapat oleh akar rambat ya. Jadi susah aksesnya. Ini pintu loh teman-teman. Mitosnya di sini sering ada penampakan cewek ya berkebaya merah. Jadi hantunya berkebaya merah. Jadi ingat video viral saya. Tapi yang sering melihat itu anak-anak kecil ya teman-teman, karena memang lebih peka mereka. Di kiri saya ada sumur tua, boleh kita intip ya. Oke, masih ada air teman-teman, terlihat ya, dan airnya cukup bersih. Ini masih bisa dikonsumsi sebetulnya, cuman kemakan usia ya, sumur tua. Ya begini kondisinya bagian belakang. Pada umumnya temboknya masih kokoh, hanya bagian catnya terkelupas oleh ya kemakan waktu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ya ke rumah yang kedua, karena di sana saya lihat dari jauhan masih oke lah, masih bersih teman-teman. Kita lanjut ke bagian rumah yang kedua. Tidak ada hal yang saya rasakan mistis di sini. Cuma teman-teman, menurut narasumber kita yang sering memang terjadi penampakan itu di sekitar ini adalah hantu wanita. Dia memakai baju merah, serba merah. Yang sering melihat adalah anak-anak kecil ketika main di sore hari teman-teman. Pada malam harinya juga sering terdengar suara-suara aneh seperti suara bayi dan lain sebagainya. Ya tentu begitulah teman-teman, karena memang sudah lama terbengkalai. Lihat, tentu banyak sekali penunggu yang lain dari selain manusia maksud saya. Oke, kita lanjut akan mengeksplor ke tempat kedua. Oh, yang ini lebih oke ya teman-teman. Nah, di situ ada bagian bagasi ya. Kedua rumah ini seperti kembar saja. Masing-masing ada bagasinya teman-teman. Yang itu ada bagasi, ini juga ada bagasi. Nah, kalau yang ini bagian atap juga sudut masih oke ya. Masih oke banget. Cuman ada beberapa sudut yang memang kemakan usia lah, tapi pada umumnya oke lah, masih oke. Nah, yang ini saya baru merasakan hal yang energi yang besar di sini. Yang rumah yang itu oke, tipis saja, nggak ada apa-apa. Yang ini saya merasakan hal yang oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tangga kecil di sini teman-teman, sangat klasik ya. Ubinnya juga klasik, dipagari oleh tembok untuk pagar begini pembatas ya teman-teman. Di sini terlihat sekali ya, masih ada sisa gorden. Oke, assalamualaikum. Wah, di sini bersih loh. Masih bersih teman-teman di sini. Kemudian sepertinya sudah ada rehapan di sini teman-teman.
walaupun di atas ada kebocoran atap ya. Sepertinya kayunya sudah baru, nggak paham ya teman-teman, cuman bolehlah nilai masing-masing. Oke, saya melihat, assalamualaikum, saya melihat ada bekas ranjang kayu dan modelnya klasik sekali. Klasik sekali teman-teman. Kemudian di sini juga ada beranda rumah yang langsung terbuka. Kemudian dihiasi oleh ornamen pembatas ini. Sebetulnya indah banget loh, bener. Jika ada yang mau merehab ini dan diizinkan oleh yang, saya nggak paham ini kepemilikannya di pemerintah atau perorangan ya teman-teman. Ini keren rumah, bener-bener keren. Dan jarang sekali model yang seperti ini untuk hari ini teman-teman. Di sini masih ada sisa gorden, banyak sisa paku ya teman-teman. Jadi main ke sini harus safety aja. Nah, gordennya klasik teman-teman. Saya ingat di film Pemuja Setan ya. Pemuja iblis apa pemuja setan? Ya, jadi gordennya model beginilah. Menyeramkan. Kemudian di bagian tembok banyak bercak-bercak begini. Yang sepengalaman saya ini adalah kotoran dari kelelawar, teman-teman. Artinya di sini menjadi sarang kelelawar pada malam hari mungkin. Lihat, banyak sekali cipratan-cipratan kotoran. Oke, kita akan masuk ke ruang selanjutnya. Cukup luas teman-teman. Lihat, bagian pembatas ruang tengah ke belakang didesain sedemikian rupa. Ini klasik sekali ya teman-teman. Tuh, keren dengan jendela yang super lebar. Dan ini tentu akan nyaman sekali tinggal di sini karena ventilasi udaranya maksimal teman-teman. Kemudian ada akar yang menjuntai. Tentu ini karena sudah saking lamanya tidak ditinggali ya teman-teman. Ada beberapa ruang dan satu ruang dengan yang lain seperti ada pintu. Jadi saya akan masuk sini, mungkin keluarnya di sini ya. Kemudian ada ruang belakang dan terlihat di situ sudah modern kayaknya. Dilihat dari ubin yang ini dapur kayaknya teman-teman. Oke lah, kita akan cek satu persatu. Assalamualaikum. Oke. Wow, ini cukup lebar teman-teman. Sebagai kamar mungkin cukup nyaman ditinggali. Terlihat di sini bagian ini bagasi seperti garasi mobil ya. Dan di situ yang rumah yang tadi juga ada garasi mobilnya. Ya, rumah itu kelihatan ya teman-teman. Nah, bayangkan di sepanjang keliling rumah ini dibatasi oleh tembok yang begini, indah sekali loh teman-teman. Cuman sudah sayang sekali tertutup oleh tumbuhan liar. Next ya, kita akan masuk ke ruang kedua. Dari sini ke belakang tembus lagi teman-teman. Ada 1, 2, 3 pintu kayaknya. Insyaallah kita akan berkeliling di sini. Oke. Ini bisa saja keluar dari sini ke ruang belakang, cuman kita akan lewat sini. Banyak sekali ruang teman-teman. Bayangkan pintunya sangat lebar-lebar loh. Kita akan ke ruang belakang. Assalamualaikum. Oke. Saya merasakan hal yang aneh di sini. Ada benturan sedikit. Mungkin ini pusat energi negatif di sini ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat di depan sana banyak akar yang menjuntai ke bawah. Nah ini juga Nah ini ruang dapurnya terlihat sudah modern ya. Ubinnya juga sudah modern. Mungkin ini ruang tambahan aja teman-teman. Tapi enggak sih,
Saya nilai ini tambahannya bagian ini aja, bagian wastafel dan lain sebagainya. Ini kalau temboknya original dari zaman Belanda, terlihat dari ini model ventilasi udaranya klasik begini. Nah tuh masih ada kawat-kawatnya, kemudian ada tempat lampu yang menjuntai. Ini biasanya kabel atau besi menjuntai ke bawah gitu. Nah, itu klasik teman-teman. Kita cek bagian sampingnya. Dikelilingi oleh kebun singkong ya. Rumah warga juga cukup jauh dari sini. Nah itu bagian depan teman-teman. Sudah banyak sekali tumbuhan rambat. Keren nih kalau kita explore teman-teman. Oke. Kotor yang sini teman-teman. Terlihat banyak genteng, kemudian bekas-bekas plang nama atau kayu-kayu juga. Nggak bisa masuk. Bagian atas sudah bocor ya teman-teman. Parah. Tingkat kebocorannya, tentu air hujan langsung ke sini teman-teman. Next. Wow, teman-teman, ini kamar mandi ya. Ini kamar mandi teman-teman. Oke, saya di sini merasakan hal yang aneh. Lihat, seperti nggak boleh diakses. Ini akar-akaran kok aneh menjuntai dari arah atas ya teman-teman. Seperti nggak boleh diakses ke dalam. Dan terlihat banyak sekali genteng yang berjatuhan di sini. Kemudian ada bak mandi di situ. Nah ini ruang depan terlihat. Assalamualaikum. Ini wastafel ini. Kayak ini cukup modern teman-teman. Toilet duduk dan unik ya. Kalau bagian jendela ini tentu klasik karena berbalik teman-teman. Jadi harusnya buka dari bawah, ini bukanya dari atas. Nggak paham fungsinya kenapa dibalik begitu. Kemudian ada sisa bekas air, masih ada air teman-teman. Assalamualaikum. Ini bagian garasi teman-teman. Astagfirullah. Ya, saya merasakan hal yang aneh di sini. Lihat, banyak sekali akar-akaran yang menjuntai ke bawah begini. Jadi ingat video terakhir kita ya. Kemudian bagian ventilasi udara masih tertutup oleh kawat teman-teman. Cukup lebar untuk sebuah mobil ya. Keren. Ada pintu yang klasik teman-teman dengan kayu yang didesain sedemikian rupa. Tuh. Keren teman-teman. Ventilasi udara tidak lupa teman-teman. Masih ada ruang belakang lagi. Assalamualaikum. Nah, teman-teman boleh ingat, setiap konten saya konsisten. Selalu setiap rumah Belanda yang cukup besar itu, di ruang belakang selalu ada rumah spen ya. Paham kan? Kalau yang sudah lama mengikuti video saya, rumah spen itu, astagfirullah, seperti suara kucing. Oke. Ruang spen itu adalah ruang pembantu ya teman-teman, atau asisten. Biasanya ditempatkan di ruang bagian belakang. Ini susah sekali ya. Banyak akar-akaran yang menjuntai di bagian belakang ini teman-teman.
Oke. Lihat, bayangkan. Ya teman-teman, di saya sudah banyak sekali akar-akaran yang menjuntai begini, dan ini nggak buat nyaman. Oke, ini bagian belakang ya. Ini bagian belakang kamar mandi, ruang pembantu mungkin teman-teman, ruang span. Nah kan teman-teman, boleh dirasakan sensasi yang saya rasakan. Jadi ya saya dikelilingi oleh akar yang menjuntai dari atas gitu. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang bertuti dari belakang. Tuh di ruang ini juga, di belakang saya banyak sekali akar yang menjuntai ke bawah. Dan saya nggak bisa bayangkan kalau ini malam hari. Itulah kurang lebih ya teman-teman. Nah, tuh, itulah. Oke. Kita kembali lagi ke ruang depan. Banyak kotoran kelelawar di sini teman-teman. Ubinnya juga masih klasik loh. Saya juga mendengar suara kelelawar di atas. Nah, ubinnya masih klasik teman-teman. Nah, oke, kita sudah di luar. Oke teman-teman, saya merasakan hal yang aneh di bagian belakang sini, yang banyak sekali di situ akar yang menjuntai teman-teman. Dan sempat saya merasakan hal yang negatif di situ. Tentu ini akan seru sekali kalau kita akan explore malam hari. Ya mungkin segini dulu lah teman-teman ya. Ada 2 rumah ini, kemudian rumah ini cukup bagus. Terima kasih sudah menemani saya teman-teman. Jaga kesehatan dan assalamualaikum.